Durga? Dia tidak akan pernah menerimaku sebagai ibu mertuanya. Dialah yang mencoba mencekikku sampai mati waktu itu. Apa yang ibu katakan? Benarkah apa yang dikatakan Ibu Durga? Ya, Nenek. Aku berada di dalam kotak itu karena dia. Dan Nenek, aku punya bukti yang menentangnya. Ini. Kalung ini buktinya. Benarkah? Apa ini bukti yang kau miliki terhadapku? Ya, Bagaimana kau jelaskan ini? Rantai pernikahanku ada di tempat yang seharusnya. Aku ingin tahu rantai pernikahan siapa yang kau miliki sebagai bukti untuk menentangku. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kau melakukan ini. Menurutku, ibu pasti melakukan sesuatu yang bodoh. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kardus itu. Dan saat dia terlambat untuk puja, dia menyalahkan Kak Durga. Apa kau tahu kenapa? Karena Kak Durga tidak menganggapnya sebagai ibu mertua. Dengar, Gudan itu bukan anak-anak. Dia tidak akan menuduh siapapun tanpa alasan yang jelas. Pasti dia punya alasan. Wow, luar biasa Nenek. Aku selalu melakukan puja ini dan menceritakan kisah Carpaccio juga. Aku membuat lampu pada acara dan teras dan melakukan segalanya mulai dari menyalakan sumbu hingga memastikan itu tidak akan meledak. Tapi tahun ini kau merampas semua tanggung jawabku dan mempercayakannya kepada Gudan. Bukan pada Saru atau Laksmi. Kau telah menghancurkan kepercayaanku padamu, Nenek. Kau memiliki kepercayaan pada Gudan. Tapi kau tidak mempercayai cucu menantumu yang telah menangani tanggung jawab ini sangat cakap selama beberapa tahun. Eje, tolong jawab aku. Aku menantu tertua dari keluarga ini. Kenapa aku diinterogasi dengan tuduhan seperti ini? Aku mendedikasikan hidupku untuk keluarga ini. Setelah aku menikah, aku bisa saja melanjutkan semuanya yang aku impikan. Seperti aku memberikan prioritas utama pada studi dan juga karirku, bukan? Tapi tidak. Aku tidak melakukan itu. Karena aku menganggap tanggung jawab keluarga ini sebagai prioritasku, Eje. Keluarga itu tidak lengkap. Sebelum kau mendapatkan ibu mertua baru, aku menangani semua tanggung jawab dengan baik, Eje. Aku tidak membayangkan kalau kerja kerasku selama bertahun-tahun akan dipertanyakan dengan kedatangannya. Apa yang dikatakan Durga benar. Dia telah mengelola rumah tangga dengan sempurna selama bertahun-tahun. Aku mempercayainya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan ini, masalahnya jelas. Kau salah. kalian semua salah tentang ini. Aku sama sekali tidak mengerti bagaimana cara membuktikannya. Sudah cukup. Diwali. Jangan bicara omong kosong.
sudah selesai? Durga, aku punya firasat bahwa yang dikatakan ibu itu benar. Luar biasa. Suamiku tercinta lebih percaya pada Ratu Kesalahan Gudan daripada istrinya. Ini rantai pernikahan aslimu. Itu terlihat bagus untukmu. Simpan dengan aman ya. Orang lain mungkin menemukannya besok. Sedangkan untuk rantai pernikahan lain yang kau kenakan, kau harus mengembalikannya pada siapapun tempat kau membelinya. Aku sudah dengar bahwa kepemilikan wanita yang paling tidak ternilai adalah rantai pernikahannya. Yang dia tidak lepaskan atau ganti. Dengan mengembalikan rantai pernikahan ini, apa kau mencoba membuktikan bahwa kau tahu yang sebenarnya? Kalau kau punya keraguan lagi atau perlu klarifikasi, atau jika ada masalah lagi, tanyakan saja langsung padaku. Ya, aku yang melakukan semua ini. Akulah otaknya. Apa kau ingin aku memberitahumu bagaimana aku melakukannya? Ya? Durga, aku setuju kau tidak menyukaiku dan kau berpikir aku tidak berguna. Kau tidak menerima hubungan kami, aku tahu itu. Aku tidak punya masalah denganmu. Tapi kenapa kau menjualku ke penjual barang bekas? Aku tidak salah. Lagi pula kau itu memang tidak berguna. Bukan hanya aku, tapi kau juga mempertaruhkan Laksmi dan Saru yang menganggapmu ibu mertua mereka pada duta. Ayolah. Itu sebabnya aku menjualmu pada pedagang barang bekas untuk membalas penghinaan. Semua orang di Indore tahu itu. Aku Durga Jindal selalu melakukan apa yang adil. Baiklah, kalau kau pikir kau adil, kenapa kau berbohong pada semua orang tentang rantai pernikahan itu? Kenapa kau tidak tanyakan itu pada Dewa Krishna? Dia mengatakan banyak kebohongan untuk kesejahteraan masyarakat. Lagi pula apa yang salah jika aku mengatakan kebohongan kecil untuk kesejahteraan keluarga kami? Aku hanya ingin menunjukkan tempatku di dalam keluarga ini dan juga kepercayaan yang dimiliki anggota keluarga Jindal terhadapku. Jika kau memang begitu suka mengatakan kebenaran, kau seharusnya membuktikan aku salah, kan? Apa kau takut melihat EJ memihakku? Apa kau tahu kenapa dia membelamu, Durga? Karena dia memiliki keyakinan implisit padamu. Tapi kau merusak kepercayaannya.
Dan ini tidak benar. Hei, kau telah menjaga rumah tangga ini dan keluarga ini selama bertahun-tahun, kan? Ini tidak pantas untukmu, Durga. Biarkan aku menjadi orang yang membuat banyak kesalahan. Tapi tolong, jangan merusak kepercayaan EJ atau anggota keluarga lainnya di rumah ini. Atau kau tidak ada bedanya dengan diriku? Tentu berbeda. Kesalahanmu itu selalu membawa masalah pada keluarga ini. Sementara aku melakukan ini demi kebahagiaan keluarga. Dan aku bersedia melakukannya lagi jika perlu. Coba saja jika kau mau. Baik, Durga, aku percaya padamu. Kau menjualku dan aku mempertaruhkanmu. Kita seri. Untuk selanjutnya, aku tidak akan memberikanmu kesempatan untuk marah. Apa kau setuju? Dengar ya, bahkan musuh menjaga perbedaan mereka dan berkumpul untuk merayakan festival bersama. Kita itu sebenarnya saling terkait, Durga. Kita pasti bisa mengakhiri semua perbedaan kita dan mengubur masa lalu. Kau simpan saja sikap soalimu ini untuk orang lain. Karena yang kau lakukan itu tidak berpengaruh pada Durga Jindal. Dengar ya, Durga. Aku mencoba untuk berbaik hati padamu. Perbaiki saja caramu. Kau jangan pernah lupa kalau aku ibu mertuamu. Namaku adalah Gudan Aksat Jindal. Aku punya cara lain untuk membuatmu mengerti. Masalahnya, aku selalu membuat orang lain melakukan apa yang kuinginkan. Baik itu dengan baik atau melalui paksaan. Aku tidak akan peduli apa itu kau ataupun Paman EJ. Aku akan mengirimkannya. Silahkan lihat. Ya. Omong kosong. Dengar, aku hubungi lagi nanti. Ya. Gadis ini telah membuat kekacauan. Begitu banyak warna. Kekacauan! Tunggu sebentar. Apa katamu tadi? Hah? Apa? Ulangi. Kau menghancurkan rangoli cantik yang kubuat. Selain itu kau menyebutnya berantakan. Apa kau tahu kerja keras yang kulakukan? Ranggoli. Iya, Di mana itu? di situ. Ini bukan ranggoli. Ini seperti anak kecil yang bermain holi di sini. Ranggoli. Apa kau tahu seberapa bagus aku membuat ranggoli itu? Ketika Cutki dan aku membuat ranggoli, seluruh lingkungan tahu bahwa Cutki dan aku telah membuat ranggoli yang bagus. Akan ada antrian orang untuk melihat ranggoli kami. Kau tidak tahu itu ya? Dan kau tahu, sekolah perempuan mengadakan kompetisi ranggoli tiap tahun. Cutki dan aku memenangkan kontes tiap tahun. Milik kami adalah ranggoli yang terbaik. Kau menghancurkannya sekarang. Lihatlah itu. Bagaimana aku akan menyelesaikan pekerjaanku? Aku harus membuat manisan dan menyalakan kembang api. Kalau aku membuat ranggoli, bagaimana aku akan merayakan Aksat, Diwali? apa yang sudah kau lakukan? Kau menghancurkan ranggoli gadis malang ini. Iya. Sekarang duduk di sini dan bantu dia. Buatkan ranggoli lagi. Aku sedang sibuk, Bu. Aku tidak bisa. Oh, begitu. Hanya kau yang punya pekerjaan untuk dilakukan. Jangan membantahku. Duduk di sini dan bantu dia. Aha. Dia... Sudahlah.
ranggolimu nanti akan bagus lagi. Oh ya, kalau Aksat sampai menyusahkanmu, tolong beritahu aku ya. Baik, Nenek. Dia pergi. Kau berakting selama ini? Iya. Dengar ya, saat aku merasa seperti aku kehilangan alasan, maka aku biasanya berpura-pura untuk menangis seperti ini. Dan lihatlah, aku membuatmu duduk di sini dan membuat ranggoli, kan? Kau? Nenek! Aku membuatnya. Berhenti memanggil nenek. Oh begitu ya? Kau harus berhasil. Aku sudah membuatnya terlebih dulu. मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता दरिया सा है तू मैं हूँ सहरा सा फासला न मिटेगा जो है फैला सा जो खत्म न होगा तू ऐसा सफर है मैं रात का लम्हा तू धूप सहर है Itu dia. Ranggolimu sudah siap. Ya, itu pasti akan terjadi. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa kulakukan. Satu hal baik terjadi, dan aku mengajarimu cara membuat ranggoli. Iya kan? Itu bagus kan? Iya, benar. Aku setuju. Kau membuat ranggoli itu, bukan aku. Iya. Kau benar. Gudan bisa melakukan segalanya. Segalanya. Bagus, sangat bagus. Wow. Kau telah membuktikan kau dari Indore. Apa kau nyalakan semua kembang apinya? Nenek tahu tidak, aku biasanya menyalakan lebih banyak petasan daripada ini di rumah. Tapi aku sudah menjadi bijak. Aku sudah belajar bahwa petasan berbahaya. Dan juga itu menyebabkan polusi. Jadi, kita akan menyalakan petasan sesuai batasan. Ayo. Ini dari ayahmu. Halo Tuan Gupta, apa kabar? Iya, kami baik-baik saja, Nyonya Jinda. Selamat Hari Diwali, Tuan Gupta. Selamat untukmu juga. Gudan sudah membuat Diwali kami sangat istimewa. Ini, bicara dengan ayahmu. Aku tinggal dulu. Halo, selamat
Diwali, Ayah. Selamat Diwali, sayang. Ini Diwali pertamaku yang jauh dari kalian semua. Aku merasa kesepian. Aku merindukan kalian semua. Gudan, ayah merindukanmu sepanjang hari. Ayah telah menelponmu, tapi ayah tidak bisa menghubungimu. Jadi ayah bicara dengan Aksat. Dia bilang kau sibuk dengan pekerjaanmu. Bagus, Paman punya pikiran untuk tidak memberitahu ayah soal apapun. Katakan pada ayah, nak. Apa perlunya kau mengirim begitu banyak hadiah? Hadiah? Iya, hadiah. Parv telah membawa begitu banyak hadiah untuk Diwali. Parv? Parv ada di sini. Bicaralah padanya. Gudan. Ku ucapkan selamat Diwali, ibu mertua adikku. Berani sekali kau pergi ke rumahku. Ayolah, ini bukan hanya rumahmu saja. Aku merasa baik ketika aku datang ke sini. Karena aku dekat dengan orang terkasih. Jadi, aku datang ketika aku mau. Aku akan datang di masa depan juga. Dengar, Parv. Sebaiknya kau pergi dari rumahku secepatnya. Selain itu, aku tidak mau bicara denganmu dan merusak suasana hatiku saat ini. Apa kau tahu bahwa untuk hidup panjang umur, seseorang harus menjauh dari iblis dan orang yang jahat? Dari tindakanmu tidak mengherankan bahwa kau jahat sejahat iblis yang ada. Wow, terima kasih telah memujiku. Selamat Diwali. Ini Paman. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Selamat Diwali. Selamat Diwali juga. Sudah. Selamat Diwali. Kau juga. Sayang, semoga kau berumur panjang dan semoga kau mencapai kesuksesan yang tak terbayangkan. Parv, kau membawa hadiah yang luar biasa. Kunjungi kami lebih sering ya. Wow, bukankah ini terlihat cantik padaku, ya kan Cutki? Oh ya Cutki, kenapa kau tidak mengantar Parv keluar? Astaga, wajahmu memerah. Ya sudah, ibu akan mengantarnya. Ayo Parv. Sampai jumpa. Parv semakin tidak tahu malu di siang hari. Kenapa dia pergi ke sana? Aku perlu bicara dengan ayah. Iya, nak. Ayah, apa Parv masih ada di rumah? Dia baru saja pergi. Haruskah ayah berikan teleponnya? Tidak. Aku akan menelponnya. Aku sibuk. Baiklah, jaga dirimu ya sayang. Aku harus menjauhkan Parv dari Revati. Ngomong-ngomong, apakah mendapatkan tanda tangan CD di surat cerai? Ya, sebenarnya... Begini, dengar ya, ini kesepakatannya. Jika kau ingin pacarmu mengantarmu keluar, bukannya ibu pacarmu, maka kau minta segera kau dapatkan tanda tangan CD di surat cerai. Jangankan hanya mengantarmu ke pintu keluar, Cutki bisa pergi denganmu kemana saja. Semoga Tuhan memberkatimu. Wanita tua itu lebih pintar dari penampilannya. Aku tidak pernah menduga dia akan melakukan hal seperti ini. Aku sudah memberinya kalung mahal, tapi dia menginginkan lebih. Dia sangat ingin aku bercerai. Dasar wanita tua yang serakah. Ayo usir dia. Ayo keluar. Keluar, Pak. Keluar. Apa yang kau lakukan? Diam.
Aksat Jindal, kau telah membuat kesalahan besar. Omong kosong apa ini? Apa yang terjadi? Tuan Duta, mulai saat ini, bisnis yang kau banggakan ini milikku. Dan aku, Aksat Jindal, telah membelinya. Apa kau berpendidikan? Atau apa kau sudah merebut perusahaan ini? Jika kau pandai, bacalah itu. Karena perusahaan ini sekarang atas nama Aksat Jindal. Jadi aku akan melakukan Diwali Puja. Itu yang kulakukan. Dan kau, pergilah. Lepaskan aku! Jangan gelisah, Tuan Duta. Kau sangat beruntung memiliki musuh sepertiku ini. Aku tidak pernah menusuk siapapun dari belakang. Dan aku punya beberapa prinsip. Dan aku tetap berpegang teguh dalam hal bermusuhan. Seseorang harus sangat berhati-hati dengan tindakannya, Tuan Duta. Karena dia harus membayar tindakannya selama hidup ini. Dan dia akan dihukum untuk itu seumur hidup ini. Itulah sebabnya, simpan kartu-kartu ini bersamamu setiap saat. Itu akan mengingatkanmu pada alasan kekalahanmu. Tolong antar dia keluar dengan sangat hormat. Kau membuat kesalahan besar, Aksat Jindal. Aku akan memberimu pelajaran di Wali ini. Aku Duta bersumpah, seperti yang kau katakan, setiap orang membayar untuk tindakannya dalam hidup ini. Oh maaf, Sidi. Tidak apa-apa. Apa kau tidak akan menyalakan kembang api? Ada apa? Siapa yang kau tunggu? Oh ya, Parv. Apa dia sudah kembali? Belum. Dia sudah pergi ke tempat teman untuk memberikan hadiah Diwali. Sidi, dengar sebentar. Iya? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahunya? Tidak apa-apa. Oh astaga, ini adalah pertama kalinya kau dengan sabar menungguku. Aku kagum. Maaf membuatmu menunggu, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku mengunjungi calon mertuaku setelah sekian lama. Setelah bertemu dengan adikmu, aku merasa luar biasa. Selain itu, ibu tidak membiarkanku untuk pergi, dan dia sangat ramah. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Apa aku harus menolak semua kebaikannya? Itu tidak mungkin. Oh ya? Beraninya kau pergi ke rumahku, ha? Apa kau pikir aku akan diam saja? Maaf, jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengambil tindakan padamu. Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau bayangkan dalam mimpi terliarmu. Gudan, kau terlihat sangat kesal. Aku tidak pergi ke sana untuk melakukan sesuatu yang salah. Aku memberikan mereka hadiah. Sambil memberikan hadiah,
tanganku ini bisa menyentuh tangan adikmu. Percayalah padaku, itu mengejutkan. Tangan adikmu sangat lembut. Aku bisa merasakan kelembutan dari tangan adikmu. Aku hanya ingin melakukan satu hal saja. Mencium tangannya berulang kali sampai aku puas. Apa kau sudah gila? Kau melukai tanganku. Aku sudah melakukan hal yang benar. Kau menyentuh adikku dengan tangan itu, kan? Jadi aku membakarnya. Aku sudah belajar ini dari paman. Anggap ini sebagai peringatan. Dengarkan baik-baik. Kalau aku melihatmu di mana saja di sekitar adikku lagi, aku akan membakarmu sepenuhnya. Ya ampun, Parf. Tanganmu kenapa, Parf? Tidak apa-apa. Tanganku tidak apa-apa. Kenapa? Tidak, ini hanya luka terbakar. kecil. Saraswati, dia membakar tangannya dengan lampu minyak. Aku sudah memperingatkannya agar berhati-hati karena itu panas. Tapi dia tidak mengindahkan peringatanku dan akhirnya terbakar. Lampu minyak? Iya, dia membakar tangannya dengan lampu minyak yang dibawa Sidi tadi. Sidi, kau harus merawat suamimu dengan baik. Dia perlu memiliki pendekatan yang lebih hati-hati lagi. Kali ini dia hanya membakar tangannya. Tapi suatu hari mungkin bisa jadi lebih buruk. Parf, kau harus hati-hati. Sidi, kau apakan dia? Hati-hati, kau bisa menyakitinya. Tidak apa-apa. Tolong katakan, ada apa sebenarnya? Apa kau tidak sengaja membakar tanganmu? Apa Gudan yang melakukannya? Iya kan? Aku tahu kalau dia yang melakukannya. Terlihat dari matanya. Sidi, tadi aku baru saja membuatkan susu hangat di dapur untuk Parf. Bisa kau bawakan untuknya? Baiklah. Jujur padaku, kau tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Tunggu sebentar. Apa kau jatuh cinta pada ibu mertua termuda India? Karena aku tahu betul kau penggoda yang hebat. Apa kau tertarik dengan ibu mertuaku? Saraswati, tolong dengarkan aku. Gudan memberitahumu hal yang benar. Aku membakar tanganku karena kecerobohanku. Kau jujur padaku? Ya, tentu saja. Hati-hati. Sidi, duduklah dan berikan susunya. Aku pergi dulu.
Sepertinya ada wanita baru dalam kehidupan Par. Dan dia terang-terangan berbohong padaku belakangan ini. Chutki, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Saat dia mengatakan padaku bahwa dia menyentuh tanganmu, aku... Apa yang kau lakukan, Gudan? Katakan padaku. Kenapa kau peduli, Chutki? Hah? Kenapa kau ingin tahu segalanya? Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak penting. Kakakmu akan mengurus semuanya. Aku yang akan menangani Par. Ya? Iya, Gudan. Dengar, aku harus turun dan nenek menungguku di bawah. Aku menelponmu karena aku mengkhawatirkanmu. Kau jaga diri ya, selamat Diwali. Selamat Diwali juga. Sampai jumpa. Ya, sekarang saatnya Gudan menyalakan petasan. Hah? Maaf, apa kau terluka? Apa yang kau inginkan? Aku akan menyingkirkannya. Ini buku-bukumu. Berikan itu. Aku harap tidak rusak. Ceritakan, aku akan tertawa juga. Ini Diwali. Maksudku, itu bukan lelucon. Leluconnya adalah semua orang menyalakan kembang api dan bersenang-senang dengan keluarga mereka. Dan kau sedang membaca buku di kamarmu. Siapa yang merayakan Diwali sedemikian membosankan? Membosankan. Aku membosankan. Jika kau punya masalah, maka pergi keluar saja. Nyalakan kembang api. Kenapa kau membuat kebisingan di kamarku ini? Tunggu dulu, dengarkan aku ya Tuan Aksat Jindal alias Paman. Tidak perlu menegurku. Aku juga peduli dengan lingkungan. Tapi aku tetap akan menyalakan ini dengan batasan. Tidak sepertimu, aku tidak bisa merayakan Diwali dengan cara membosankan. Sesukamu. Apa yang kau lakukan? Ayo Nenek, kenapa kau hanya duduk di sini? Ayo kita bersenang-senang. Nenek, nyalakan beberapa pohon saja. Saru, lihat. Tidak seorang pun di keluarga ini yang peduli pada kita berdua. Dan ibu mertua menyalakan kembang api dengan ibu mertuanya. Lihat. Nenek, bukankah ini menyenangkan? Iya. Hei, kalian kesini semuanya. Kenapa berdiri di sana? Ini Diwali pertamaku di keluarga ini. Apa kalian tidak mau bergabung? Nenek juga menikmatinya. Ayo bergabung. Bergabung dengan kami. Iya, nanti saja. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku akan menyalakan anar ini. Ini kembang api besar. Jangan, tidak di sana, Ibu. Jangan di sana. Nenek, aku tidak bisa menyalakannya. Kalau begitu aku ambil yang lain saja. Ibu, tunggu. Ibu, tunggu. Hei Sidi, apa semua baik-baik saja?
Ini kesempatan yang menyenangkan. Kenapa kau malah menangis? Tidak, aku tidak apa-apa. Sebenarnya aku kehilangan anting-antingku. Apa benar? Siapa aku, Sidi? Aku adalah Gudan, dan aku aktris yang luar biasa. Aku pandai menangis dengan berbagai cara dan menyembunyikan alasannya juga, jadi kau tidak bisa membodohiku. Katakan padaku, Sidi, ada apa? Ayo katakan, apa yang terjadi? Bagaimana caranya aku memberitahu Gudan kalau saat ini ada wanita lain dalam kehidupan Parv? Dengar, Sidi, aku tahu bagaimana rasanya sendirian. Aku tahu bagaimana rasanya memiliki hati yang berat dan tidak ada yang bisa diajak bicara. Ini adalah perasaan kesepian. Aku tahu kau sedang kesal dan ada yang mengganggumu. Kau bisa berbagi denganku. Tidak bisa. Tidak apa-apa, Sidi. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak mau memberitahuku, tidak apa-apa. Lagi pula aku tahu kau pasti tidak percaya padaku. Semua orang terus mengatakan betapa tidak berharganya Gudan. Tidak apa-apa, Sidi. Pasti ada orang lain selain aku yang bisa kau percayai, seseorang yang dekat denganmu. Pergi dan berbagilah dengan orang itu. Kau akan merasa lebih baik. Dan seharusnya kau tidak berpegang pada perasaan negatifmu. Itu hanya akan membuatmu semakin lemah. Ayo, bicaralah dengan seseorang. Apa yang dibicarakan Gudan dengan Sidi? Ya, Sidi, itu bisa siapa saja. Pergilah dan berbagi perasaanmu. Itu akan mengurangi beban pikiranmu. Ayo. Hanya ini cara untuk Parv memperbaiki jalannya. Hanya dengan begitu Chutki dan Sidi akan aman. Sidi yang malang, Tuhan tahu apa yang dia alami. Dia itu adalah wanita yang hebat, tapi Parv tidak peduli padanya. Aku harap Paman melakukan sesuatu yang akan memberikan Parv pelajaran.